Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikisahkan oleh Rama Atmaja, Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Ini dia bagian berikutnya. Nyupang Bedul. Tak terasa sudah malam, lebih tepatnya waktu Isya sudah terlewat. Aku dan jamaah pun pergi menuju rumah Pak Sarip untuk menghadiri acara tahlilan. Aku pikir anak Pak Sarip meninggal jadi tumbal Kang Warkam, karena Pak Sarip lah yang menerima tawaran Mbak Raini, dan aku yakin akan hal itu, karena Siska waktu itu langsung berbisik langsung padaku. Kalau dipikir sudah tak ada lagi warga yang melihat seekor babi di desa ini, karena Kang Warkam selalu pergi di saat malam datang dengan mobil untuk keluar desa. Warga pun mulai bertanya-tanya tentang pekerjaan Kang Warkam. Tetapi kalau ada yang bertanya padaku, aku suruh dia bertanya langsung sama istrinya, karena aku juga nggak tahu. Kemungkinan Kang Warkam ngepet di tempat lain, atau desa maupun kota yang lain. Aku pun tak tahu kenapa harus jauh. Apa karena takut warga curiga, atau karena sedikitnya orang yang kaya di desaku? Entahlah. Di saat acara tahlilan dimulai, ada hal ganjil yang terjadi. Karena yang duduk di luar rumah tiba-tiba merangsek masuk ke dalam. Tahlilan sampai sempat berhenti karena kejadian tersebut. Katanya sih, ada yang mendengar suara anak kecil meminta tolong, tetapi tak ada siapapun. Ada pula yang bilang melihat sosok hitam tinggi besar menyeret anak kecil, lalu membawanya pergi. Dan masih ada yang bilang lain lagi kalau dia melihat dedaunan yang berserakan tiba-tiba tersapu, seolah ada yang lewat. Apa yang dilihat dan didengar orang-orang yang ada di luar berbeda-beda. Mungkin karena kesensitifan mereka akan makhluk halus yang berbeda pula. Wis aja wedi, kotak usir setane, tinggal diciprati saja pakai air bunga, ucap Pak Kirun dengan nada bercanda untuk meredam suasana. Ketakutan yang mencekam berubah menjadi riuh suara tertawa. Dan tak lama, acara kembali dilanjutkan dan masih dipimpin oleh Pak Kirun. Pak Kirun memimpin acara tahlilan karena katanya Ustadz Amir keluar desa sewaktu habis maghrib. Selesai tahlilan, aku pulang seorang diri, karena hanya aku warga dari RT 7 yang ikut tahlil di rumah Pak Sarip. Aku memilih pulang lewat area persawahan. Dari jauh, nampak seorang perempuan tengah berjalan mendekat. Semakin dekat dengan orang tersebut dan ternyata beliau adalah Bu Ija. Bu Ija, mau kemana? Sapaku. Tidak kemana-mana, cuma nyari angin, jawabnya. Cari angin kok lewat sini, tidak lewat jalan utama saja? Tanyaku lagi. Lewat sini tuh enak, sejuk, banyak angin, ucapnya. Ya wis Bu, Kirun permisi dulu ya, takut ditungguin orang rumah, jelasku. Ya wis, ibu juga mau lanjut nyari angin, ucapnya. Ia lalu mulai kembali berjalan meninggalkanku. Anehnya, aku masih melihat sosok tersebut itu Bu Ija. Berbeda dengan Kang Warkam yang bahkan tak bisa diajak berinteraksi. Mungkin karena aku masih saudara Kang Warkam dan malah mengantarnya ke tempat itu, sedangkan Bu Ija, aku tak tahu kalau dia juga begitu dan baru tahu sekarang. Siapakah Bu Ija? Bu Ija adalah janda kaya yang hidup seorang diri. Dulu dia mempunyai 3 orang anak dan kedua anaknya sudah meninggal. Hanya tersisa 1 anak perempuan bernama Santi. Santi tak ada di rumah karena dia kuliah di luar kota. Namun sesekali Santi pulang untuk menjenguk ibunya. Dirasa Bu Ija sudah jauh, aku melanjutkan melangkah. Namun rasa penasaran seakan membuatku enggan untuk melangkah dan mencoba berbalik ke belakang untuk melihat Bu Ija. Aneh, Bu Ija sudah tak terlihat. Padahal jalan yang dilalui
tak ada pohon atau bangunan yang bisa menutupi seseorang dari pandangan. Kalau tak jauh dari rumah beda lagi, karena kan di sana ada pohon besar. Yang waktu itu aku melihat sosok pocong. Dirasa tak melihat Bu Ija, aku kembali membalikan badan. Kaget bercampur syok, karena Bu Ija tiba-tiba ada di hadapanku dengan mata melotot, seakan menyimpan kemarahan yang teramat dalam. Wajahku dan wajah Bu Ija hanya berjarak 1 jengkal, apalagi melihat ekspresi wajahnya yang seperti itu. "Ada apa, Kirun? Penasaran? Mau tahu siapa Bu Ija?" tanyanya dengan nada sedikit berteriak. Seketika seluruh anggota tubuh Bu Ija mengeluarkan asap hitam pekat. Perlahan asap kian menghilang, dan nampak sosok yang begitu menyeramkan. Wajahnya hitam legam, seperti orang yang habis terbakar. Mata bulat yang hampir seakan mau keluar, mulut berliur nanah bercampur dengan darah, wajah dengan belatung menggeliat, yang seakan sedang menikmati bagian wajahnya. Busuk, baunya begitu busuk. Belum sempat melihat ke seluruh anggota tubuhnya, aku langsung lari karena begitu ketakutan. Dengan nafas terengah, aku terus berlari hingga sampai belakang rumah. Pintu rumah aku ketuk dengan keras dan sesekali memanggil orang di dalam rumah. Akan tetapi, tak ada satu orang pun yang menjawab panggilanku. "Semoga tak mengejar," ucapku dalam hati. Ekor mata menangkap sesosok bayangan putih terbang dan perlahan mulai turun. Aku pun semakin merasa takut dan kembali mengetuk pintu dengan lebih keras. Akan tetapi tetap saja tak ada jawaban dari dalam rumah. "Hihihi, Kirun, Kirun," ucapnya yang membuatku semakin takut. Tanpa menoleh ke arah sosok tersebut, aku berlari mengitari rumah sambil teriak, "Tolong, tolong." Anehnya tak ada sesiapapun yang keluar rumah. Padahal kalau jam segini kan biasanya masih ada saja orang yang bergadang. Dan yang lebih anehnya lagi, semua rumah warga tak ada yang menyalakan lampu. "Sepi temen sih ya, ada orang apa enggak?" teriakku mencoba memanggil. Namun masih tak ada satu orang pun yang datang menghampiri. "Hihihi, Kirun," suara itu kembali terdengar. Aku terus lari dan hampir keluar desa. Seakan tak ada kata menyerah, sosok itu selalu mengejar kemanapun kaki ini melangkah. Saking begitu takutnya, aku pun lupa untuk berdoa. Dan anehnya baru teringat sekarang. Aku mencoba berdoa dan membaca surah maupun ayat yang ku bisa. Tetapi sosok itu tak menghilang, dan malah semakin dekat dan semakin dekat lagi. Tak ada lagi kemampuan untukku berlari. Aku pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. Sampai-sampai sosok itu sudah berada tepat di depanku, tepat di hadapan wajahku. Tiba-tiba penglihatanku kian memudar, gelap. Semakin lama pandanganku kian membaik. Alangkah terkejutnya ketika aku membuka mata. Para warga sudah mengerumuniku yang ternyata terletak di jalan setapak, jalan yang aku lalui ketika berpapasan dengan Bu Ija. "Nak, bisanya tidur di sini?" tanya seorang kakek membungkukkan badan. Aku masih kebingungan dan tak bisa menjawab pertanyaannya. Karena sehabis kakek itu bertanya, warga lain pun menanyakan hal yang sama. Tak menemukan jawaban dan aku hanya memilih diam. Warga mengangkat tubuhku, karena entah mengapa aku merasakan lemas dan tak kuat untuk bangkit. Sambil diangkat menuju rumah, Pak Sardi, yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani pun, angkat bicara dan menjelaskan ke para warga. Dalam perjalanan menuju rumah, Pak Sardi bilang, kalau aku sudah menghilang selama 3 hari, dan tanpa sengaja beliau menemukanku yang tergeletak di jalan itu. Padahal jalan itu sering dilalui petani kalau hendak pergi ke sawah. Tetapi mengapa tak ada satu orang pun yang melihat adanya aku di situ?
seakan-akan pandangan mereka tertutup sesuatu, dan entah mengapa, 3 hari kemudian tubuhku yang tergolek lemas bisa terlihat. Sesampainya di rumah, badanku diletakkan di kursi kayu yang berada di ruang tamu. Awal kedatanganku membuat Jamilah syok dan sempat pingsan. Si Suci menangis sambil mendekap tubuhku. Pak Sardi, apa benar Kirun ngilang selama 3 hari? Tanyaku pada Pak Sardi. Iya Nang, kata Jamilah istrimu, habis tahlilan kamu ndak pulang. Malam itu kita langsung mencari sampai ke jalan itu, tapi tak ada apapun. Lagian setiap hari lewat situ, tak ada orang sama sekali, cuma adanya jalan, tak ada apapun. Jelas Pak Sardi. Aku diam. Tubuhku masih lemas dan mulut pun sukar untuk berucap. Pertanyaan demi pertanyaan para warga mulai dilontarkan. Selama ini kamu pergi kemana? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetapi aku jawab dengan menggelengkan kepala. Karena aku pun tak tahu apa yang terjadi. Warga yang kecewa dengan jawaban itu akhirnya mulai meninggalkan rumahku satu persatu. Aku terdiam dan memalingkan wajah ke arah Suci. Dalam hati ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Angin lembut perlahan masuk melalui jendela rumah, membuat mata ini semakin sayup. Tak kuat menahan kantuk. Pandangan mulai memudar, gelap, perlahan membaik dan aku di mana? Apa aku bermimpi? Gumamku dalam hati. Aku tak melihat adanya diriku di dalam mimpi. Seakan bukan mimpi. Tangan, kaki, dan anggota badan lain yang terlihat oleh mata bisa terlihat, tetapi tak bisa melihat diriku sendiri. Padahal kalau mimpi, biasanya aku melihat diriku seutuhnya, tetapi berbeda dengan mimpi yang sekarang. Mataku mencoba menelisik dan mencari tahu di mana aku berada. Saat melihat ke arah kanan, di sampingku ada anak perempuan cantik. Dia tersenyum padaku. Usianya sekitar 5 tahun. Pipi gembil, kulit putih bersih, mata yang indah bak mutiara. Senyumnya juga manis. Sebagian rambutnya disanggul dan sebagian dibiarkan terurai memanjang sampai pinggang. Dia mengenakan kebaya berwarna merah, serta selendang merah yang terikat di antara pinggang. Dia juga mengenakan kalung emas dengan batu liontin yang berwarna merah menyala. Dia langsung membuang pandangan, menatap lurus ke arah depan, tanpa menunjukkan ekspresi wajah yang sebelumnya. Dia menatap ke depan dengan tatapan datar, lalu mengangkat tangan kanan sambil menunjuk. Aku mengikuti arah tangan yang dia tunjuk. Aneh dan kaget bercampur jadi satu. Aku melihat diriku yang tengah berpapasan dengan Bu Ijah. Lebih tepatnya, seperti melihat masa laluku. Tetapi di sini begitu berbeda. Kalau yang waktu itu aku melihat Bu Ijah, tetapi sekarang lebih mirip seperti sosok Sundel Bolong. Sempat bingung dengan wujud asli dari sosok yang menjadi Bu Ijah, karena apa yang aku lihat berbeda-beda. Namun untuk kali ini aku yakin kalau inilah sosok yang sebenarnya. Keanehan kembali terjadi. Setelah bertatapan wajah aku langsung pingsan. Sedangkan hari itu aku merasa kita berpapasan dan sempat ada tanya jawab. Bu Ijah menghilang, menghampiri dengan wujud menakutkan dan mengejarku. Tetapi yang aku lihat justru sebaliknya. Selepas aku pingsan, terdengar riuh ramai suara tertawa. Perlahan terlihat beberapa sosok menyeramkan menertawakanku. Rumah warga dan seisinya seakan tak ada. Semua berubah. Lingkungan, lapangan, pos ronda, bahkan musola saja tidak ada. Semua terlihat seperti hutan, dan sosok-sosok menyeramkan itu berada di pohon-pohon sambil menertawakan aku yang tergolek lemas di jalan itu.
Apa yang terjadi? Tanyaku dalam hati. Seketika pandangan berubah menjadi gelap gulita, tetapi terlihat sebuah pusaran, seakan pintu untuk menuju dimensi berbeda. Perlahan, pandangan mata kian membaik, dan aku berada di tempat yang berbeda. Yang tadinya aku hanya melihat diriku yang pingsan, tetapi sekarang melihat diriku yang dikejar sundel bolong. Yang tadinya tak ada perumahan warga, sekarang ada. Tetapi sosok-sosok lain masih ada. Mereka melihat dan tertawa, seolah aku saat itu menjadi tontonan yang menghibur mereka. Tiba di saat aku berdoa dan mulai pasrah, nampak cahaya putih datang menyilaukan mata. Aku yang dimimpi mulai pingsan, dan yang tadinya cahaya berubah menjadi seorang lelaki menggunakan pakaian serba putih dan sorban yang menempel di pundaknya. Rupanya, cahaya itu Ustadz Amir. Dia memukulkan tasbihnya ke wajah sundel bolong. Makhluk itu langsung menjerit teriak, "Panas, panas!" dan terbang menjauh. Riuh ramai suara tertawa berubah menjadi hening. Satu persatu makhluk tersebut menghilang. Ustadz Amir mendekati tubuhku yang tergeletak di tanah. Dia mengangkat tubuhku dan pandanganku pun beralih ke jalan waktu aku pingsan. Ya, aku masih melihat tubuhku yang terbaring di jalan itu. Tapi ada diriku lain yang masih digendong oleh Ustadz Amir. Ustadz mulai menurunkan tubuhku dengan perlahan. Dia meletakkan tubuhku di atas tubuhku yang tergeletak di jalan. Aneh, tubuh yang dia letakkan di atas tubuh yang tergeletak dan menyatu. Tubuh yang dia gendong dan pegang masuk ke dalam tubuh yang tergeletak di jalan setapak itu. Apakah itu tubuhku? Apa yang tadinya dia gendong arwah atau rohku? Terus, aku yang sekarang ini apa? Tanyaku dalam hati. Aku terbangun dan orang pertama yang kulihat adalah Suci. Dia tersenyum, seolah mengatakan kalau temannya sudah menunjukkan apa yang telah terjadi padaku. Lah, Mila, sudah tidur berapa hari aku? Tanyaku pada Jamilah yang duduk di kursi sebelah sambil memperhatikan. 10 Mas, jawabnya. Tapi, lanjutnya, tapi apa? Aku potong, tanyaku penasaran. Tapi bohong, jawabnya sambil tertawa. Mas tidur cuma 5 menit juga nggak ada kok Mas. Timbanya mulai serius. Mas sudah bisa ngomong ya? Tanya Jamilah tersenyum. 3 hari kemana saja? Timbanya mulai berdiri dari tempat duduk sambil melotot dan meletakkan kedua tangannya di pinggang. Aduh, semua berubah setelah negara api menyerang. Gumamku dalam hati. Nggak kemana-mana aku, tiduran di jalan. Jawabku bingung, karena tak mungkin memberitahu kejadian yang sebenarnya. Tidak mungkin, pasti punya cewek simpanan ya. Ketusnya memicingkan mata. Ya tidaklah bos, sumpah aku nggak bohong. Iya nggak Son? Jawabku mencari Suci. Namun dia tak ada dan mungkin tahu akan terjadi hal seperti ini. Jadi dia menghindar dan mungkin sedang nguping di dalam kamar. Alasan apa itu? Sudah, mengaku saja, teriaknya sambil mengambil sapu dan memukulkan ke arah kursi. Mila sayang, ayah ini bukan buaya. Ayah setia kok sama kamu. Bukannya kamu tahu bahwa aku berjanji akan setia, bahkan bulan dan bintang yang menjadi saksinya. Tuturku dengan gaya bahasa lembut dan mencoba duduk sambil memegang kedua tangannya. Iya Mas, Mila percaya, jawab Jamilah tersenyum. Tapi timbanya terpotong. Tapi apa? Tanyaku penasaran. Tapi ntar malam tidur di luar ya, jangan di kamar. Ketus Jamilah sambil melepaskan pegangan tanganku dan bangkit berdiri meninggalkan aku. Lah, tidak percaya kamu? Tanyaku sambil terus melihat ke arahnya. Percaya, jawabnya. Bilangnya percaya tapi kok bilang gitu sih? Tanyaku. Iya Mas
Masnya tidur di luar dulu. Nanti kalau Suci tidur, Mas juga masuk. Biasa Mas, agak malaman ya, jawab Jamilah tersipu. Lanjut berjalan pergi ke arah dapur untuk masak. Beberapa tahun berlalu, tiba lagi di masa susah. Masa di mana aku hanya bisa makan dan tidur di rumah. Aku menganggur dan stok makanan di dapur sudah kian menipis. Malam ini kita hanya makan seadanya, tetapi yang membuatku sedih, kedua orang yang kusayang tak pernah mengeluh dengan semua keadaan ini. Aku takut kalau besok sudah tak ada yang bisa dimakan. Sehabis makan, aku beranikan diri ke rumah Kang Warkam untuk meminjam uang. Sampai di rumahnya, pintu ku ketuk beberapa kali sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Aku terus mengetuk sambil mengucap salam. Namun tak ada yang menjawab. Ku coba memegang daun pintu dan iya, pintu bisa kubuka. Pintunya tidak dikunci. Karena merasa ada yang aneh dan takut ada maling masuk, aku pun masuk ke rumah dengan mengendap-endap. Aku terus mengendap sampai terlihat kamar yang terbuka. Tak sengaja ditutup. Kamar Pendi, anak kedua Kang Warkam yang tengah tertidur pula seorang diri. Aku teruskan mengendap sampai di kamar almarhum Prapto. Aku langsung teringat kalau Mbak Raini pernah bilang Kang Warkam melarangnya masuk ke kamar tersebut. Jiwa penasaranku bergejolak. Sambil melihat kanan dan kiri dirasa tak ada orang, aku mencoba mengintip ke dalam kamar melalui lubang kunci. Dek, jantung berdegup kencang. Tak percaya dengan apa yang kulihat. Kulihat Mbak Raini ada di dalam sedang menjaga lilin yang menyala. Di antara lilin ada bunga dan beberapa sesaji. Teriak Mbak Raini dari dalam kamar. Aku bingung dan berusaha kabur, namun dengan sigap Mbak Raini membuka pintu. Oh, kamu Run, sudah tahu apa yang telah terjadi? Tanya Mbak Raini menghentikan langkah kakiku. Aku mematung dan masih membelakangi Mbak Raini. Belum sempat aku menjawab, dia lanjut berucap. Mbak yang nyuruh kakakmu ngepet. Masa hidup mau miskin terus? Mbak juga mau kaya. Bodohnya kakakmu mau disuruh begitu. Jelasnya sambil tertawa. Ucapannya bak petir menggelegar. Hatiku langsung sakit setelah mendengar ucapannya itu. Oh, jadi apa yang terjadi saat ini karena Mbak? Tanyaku emosi, membalikan badan, menatap Mbak Raini penuh benci. Iya benar, ingin ngadu sama warga kamu, Ngadu saja sana. Lagian keluarga kamu sudah makan uangnya Mbak kan? Kamu ngadu, anak kamu akan aku jadikan tumbal. Sakit, hatiku sakit. Seakan tercabik-cabik oleh ucapannya. Tetapi tak bisa kupungkiri kalau keluargaku pernah makan uang itu. Menyesal tak ada gunanya lagi bagiku. Waduh iblis, teriakku sambil berpaling meninggalkannya dan secepatnya keluar dari rumah si wanita biadab. Awal niat ingin pinjam uang, malah mendapatkan hal yang tak bisa kupercaya. Kalau bukan Mbak Raini sendiri yang mengucapkan kalimat itu. Aku pun terus bergumam dalam hati, sampai tak memikirkan orang-orang yang berpapasan, hingga Assalamualaikum. Run, kamu kenapa? Harus berapa kali lagi aku mengucapkan salam? Tanya seseorang yang ternyata Ustadz Amir. Waalaikumsalam. Maaf, gak denger, jawabku. Sedari tadi aku perhatikan kamu mengeluhkan sesuatu. Memang ada apa? Tanyanya lagi. Tidak ada apa-apa, jawabku. Yakin tidak ada apa-apa? Tanyanya tak percaya. Iya, tidak ada apa-apa, jawabku meyakinkan. Aku menunduk dan terdiam. Tangan Ustadz masih memegang pundak kananku.
Lalu aku teringat kejadian waktu itu dan sampai sekarang belum berani bertanya apalagi berterima kasih. Oh ya, terima kasih Ustadz untuk waktu itu, ucapku. Terima kasih untuk apa? Tanya Ustadz Amir tersenyum. Karena waktu itu sudah menolongku. Jelasku mengangkat kepala dan melirik ke arah wajahnya. Menolong apa? Tanyanya tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak beberapa kali dan semakin lama semakin mengeras. Aku mengerti apa maksud Ustadz seperti ini. Mungkin agar aku diam dan tak menceritakan kejadian tersebut pada orang lain. Tong 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 tong. Suara pukulan kentungan terdengar seraya disusul dengar teriakan. Bedul, bedul. Ayo kita ke sana. Pintaku refleks. Mendengar suara kentongan dan ada yang meneriakkan babi. Ayo, balas Ustadz. Dengan segera kita berlari ke arah suara tersebut, tepatnya di pos ronda. Semoga bukan Kang Warkam, gumamku yang entah kenapa masih tak rela kalau terjadi apa-apa dengannya. Padahal aku tahu kalau kakakku yang asli ada di tempat berbeda. Sampailah di area pos ronda. Beberapa warga mendekati Pak Somad dan Pak Sakri sambil bertanya perihal apa yang mereka lihat. Itu di sana babi ngepetnya, tunjuk Pak Sakri ke area kebun milik Bu Ija. Aku dan Ustadz hanya diam, sambil mengamati apa yang tengah terjadi. Lalu ada salah satu warga mendekat. Ada Ustadz, ucap Gepeng dengan sedikit sempoyongan, disertai aroma naga atau mabok. Iya Mas Gepeng, ada apa? Tanya Ustadz tersenyum. Ya kalau ada Ustadz kami tidak takut, jelasnya. Aku mah takut. Kalian saja ke situ, biar aku sama Kirun tetap di sini. Pinta Ustadz dengan ekspresi ketakutan sambil bersembunyi di belakangku. Lah, Ustadz penakut, ayo, biar aku yang maju di depan, ujar Gepeng menyombongkan diri dan menggiring para warga ke kebun milik Bu Ija. Para warga mulai masuk. Tak jauh dari mereka melihat sosok hitam mirip binatang atau babi, namun bertubuh agak besar. Hei Sakri, itu babinya, tanya Gepeng. Iya itu, jelas Sakri. Awas, Gepeng yang tak takut sama babi mau mendekat. Minggir semua, ucap Gepeng menepuk dada beberapa kali. Gepeng berjalan sempoyongan mendekati sosok yang dibilang babi. Tetapi sebelum mendekat, dia mencari ranting. Mungkin guna untuk memukul babi tersebut. Semakin dekat Gepeng dengan makhluk itu, dia pun sudah mengambil kuda-kuda sambil menaikkan ranting tinggi-tinggi ke udara, lalu memukulnya tepat ke arah pantat sambil berujar. Ini babinya, rasakan, plak 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 plak. Makhluk itu dipukul beberapa kali, lalu membalikan badan seraya berucap dan menanduk perut Gepeng hingga ia terpental. Warga mulai panik, tetapi kepanikan warga berubah menjadi suara tertawa. Saat makhluk itu membalikan badan, warga masih tak tahu, tetapi saat melempar Gepeng hingga terpental, barulah warga sadar kalau sosok itu bukan babi, tetapi anak kerbau. Wah, itu mah bukan babi, tapi sadul, ucap Parmin. Enak aja, anakmu kali, balas sadul. Pak Soma dan Pak Sakri hanya diam, keduanya menunduk karena merasa malu. Namun seakan tak ada satu warga pun yang menyalahkan keduanya. Lah, anak kerbau siapa itu lepas, teriak Pak Somad sambil tertawa untuk menutupi kesalahannya. Lah, anak kerbauku ini, jelas Pak Rohim mendekati anak kerbau tersebut. Akhirnya warga beramai-ramai membantu Pak Rohim untuk mengangkat anak kerbau peliharaannya yang lepas. Sedangkan aku dan Ustadz Amir minum kopi di pos, sambil melihat saat warga berbondong-bondong menggiring anak kerbau tersebut. Mungkin inilah alasan Ustadz Amir pura-pura takut dan lebih memilih tinggal di pos. Tetapi aku bingung, kok bisa dia tahu? Padahal belum kesana untuk melihatnya. Kamu gak pulang? Tanya Ustadz. Masih ingin di sini Ustadz, jelasku. Memangnya ada masalah apa? Cerita saja sama aku. Lagian kita kan teman, mungkin aku bisa membantu, tanya Ustadz sambil menyeruput kopi. Aku sedang pusing, Tat. Soalnya akhir-akhir ini tidak bekerja,
dan stok makanan di dapur sudah kian menipis, jawabku sambil meminum kopi. Oh, mau tidak mengurus kambing punyaku? Soalnya Pak Duryat yang biasa mengurusi kambing sedang sakit, pinta Ustadz. Singkat cerita, tak lama kemudian Pak Duryat meninggal dunia dan mengurus kambing pun menjadi pekerjaan sehari-hariku. Tanpa terasa waktu cepat berlalu. Kini Suci sudah menginjakan kaki di kelas 6 sekolah dasar. Dan tak lama lagi menuju hari kelulusan. Sedangkan Kang Warkam sudah mempunyai satu anak lagi, berjenis kelamin perempuan dan namanya Ita. Ita berumur 2 tahun, sedangkan Pendi sudah masuk sekolah dasar. Sedari dulu aku dan Jamila tidak mau punya anak lagi, karena berpikir satu anak sudah cukup. Untuk pekerjaan yang awalnya hanya menjadi penggembala kambing, kini berubah menjadi peternakan kambing. Pagi ini sebelum berangkat kerja, Jamila menghentikan langkah kakiku yang hendak keluar rumah. Mas, panggil Jamila. Ada apa lah? Tanyaku. Mila meteng mas, jawabnya tersebu malu. Sing bener, alhamdulillah, balasku menghampirinya dan langsung memegang perut Jamila. Suci wis weruh, tanyaku yang dijawab Jamila dengan menggelengkan kepala. Aku langsung bergegas ke kamar Suci untuk memberitahukan kabar gembira ini. Suci pun senang kala dia dengar mau punya adik. Yang awalnya tak ingin punya anak lagi, tetapi setelah diberikan anugerah dengan hamilnya Jamila, semuanya berubah. Awal kebahagiaan yang begitu sempurna dan akan menjadi sebuah akhir dari si nyupang, bedul, atau pesugihan babi ngepet. Selang beberapa bulan kandungan Jamila mulai membesar dan tak lama lagi anak keduaku akan lahir ke dunia. Senang bercampur bimbang, itulah yang kurasakan. Karena akhir-akhir ini kambing Ustadz Amir banyak yang mati diserang penyakit. Bingung dengan biaya persalinan, dan bingung pula dengan biaya untuk Suci yang sudah mau masuk sekolah menengah pertama. Mau pinjam uang sama Ustadz, hati berasa tak enak. Mas, aja dilamuni, mengko rezeki si ora bakal mengendi. Jadi, mending mas pinjam uang saja sama Kang Warkam. Nanti kalau punya uang tinggal bayar saja, pinta Jamila. Tidak, jawabku dengan nada tinggi, karena emosi saat teringat keluarga terkutuk itu. Aku langsung bangun dari tempat duduk dan pergi dari rumah untuk menyegarkan pikiran yang sedang tak karuan. Hari berikutnya, libur kerja, jadi aku menghabiskan waktu untuk tiduran. Tidurku terganggu kala mendengar suara tangisan. Aku terbangun karena suaranya seperti Jamila. Lah Mila, kamu kenapa? Tanyaku. Tetapi Jamila hanya menggeleng, tak mau menjawab. Aku mencoba untuk terus menenangkannya. Tak lama akhirnya dia mau memberitahukan kenapa dia sampai menangis. Tadi Mila pergi ke rumah Kang Warkam, niatnya mau pinjam uang, malah dihina habis-habisan. Jelas Jamila yang masih sedikit terisak. Marah, iya. Aku sangat marah ketika mendengar apa yang Jamila jelaskan. Emosiku tak lagi bisa terbendung. Run, patenana, pateni kae. Suara itu kembali berbisik. Bunuh dia itu bukan kakakmu. Terdengar suara yang seakan berbisik. Iya, suara itu. Suara itu terus berbisik sepanjang hari. Sampai tiba waktu sore dan aku langsung bergegas pergi ke dapur, mengambil golok yang biasanya untuk motong rumput. Aku mengasah golok tersebut sampai lama, hingga benar-benar tajam dan bisa untuk membunuh orang. Tak terasa, waktu maghrib dan isya pun terlewat. Namun aku masih terus mengasah golok tersebut. Mas, ngasah golok kanggo apa sih? Dari sore sampai habis malam tidak selesai-selesai, tanya Jamila khawatir. Kanggo ngarit ngesuk, babat disuket sisan, takut ndak sempat besoknya. Jawabku dengan nada yang masih terbawa emosi. Tepat pukul 12 malam, aku keluar rumah lewat pintu belakang sambil membawa golok yang begitu tajam. Sampai di rumah Kang Warkam, dengan mudah bagiku membuka pintu, karena memang tak pernah dikunci. Aku masuk dan kamar pertama yang kukunjungi adalah kamar almarhum Prapto. Namun di sini tak ada seorang pun. Kini tujuan selanjutnya kamar si babi dan perempuan iblis. Tanpa ragu aku melangkah mendekati kamar tersebut.
Pintu kubuka dengan perlahan. Terlihat Kang Warkam tidur pulas dengan posisi tengkurap. Di sampingnya ada Mbak Raini yang tertidur menghadap tembok. "Matilah babi!" teriakku mengangkat golok ke udara dan menghujamkan ke tubuhnya beberapa kali. Mbak Raini kaget. Dia terbangun sambil teriak minta tolong. Tetapi aku tak memikirkan dia dan terus melanjutkan tindakanku. Darah membanjiri ranjang. Dan tak lama sosok Kang Warkam berubah menjadi babi seutuhnya dengan tubuh tercabik-cabik. "Itu tuh kakakmu, kenapa tega sekali kamu?" tanya Mbak Raini menangis. "Dia kakakku tapi bukan kakakku," ucapku. "Mendadak kaya cuy, tapi dengan cara yang salah," lanjutku teriak dengan nada emosi. Membunuhlah seakan tak puas. Aku melangkah keluar kamar mereka berdua. Dan kali ini aku menuju kamar kedua anaknya. Run, sudah," pinta Mbak Raini sambil menangis. Sedangkan kedua tangannya memelukku dari belakang dengan begitu erat. Dengan sekuat tenaga aku melembar Mbak Raini. Dia tersungkur ke lantai. Sedangkan kepalanya berdarah membentur dinding. Aku memasuki ke kamar anaknya dan menghujamkan golok leher kedua anak tersebut. Dan ya, kedua anaknya sama. Tubuh mereka berubah menjadi babi. Teriakan dan tangisan Mbak Raini terdengar oleh warga sekitar. Lalu warga pun mengumpulkan massa dan berbondong-bondong mendatangi ke kediaman Kang Warkam. Semua warga merangsek masuk. Warga kaget dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihatku berlumuran darah sambil memegang golok. "Astagfirullahaladzim, istighfarun," teriak Ustadz Amir. "Astagfirullahaladzim," ucapku. "Mir, apa yang telah kulakukan, Mir? Ustadz Amir," tanyaku terduduk sambil melepas golok dan menangis. Ustadz Amir berlari mendekatiku dan menendang golok yang terjatuh di lantai agar menjauh dariku. Dia memeluk dan mencoba membangunkanku. Warga mulai berlarian. Ada yang masuk ke kamar Kang Warkam dan ada yang masuk ke kamar Ita dan Pendi. Dan ada juga yang berusaha menolong Mbak Raini. "Astagfirullah, Ustadz!" teriak salah satu warga dan disusul warga lain dengan teriakan sama. Mereka tak percaya dengan apa yang kulihat. Berita tentang kejadian ini menyebar luas ke seluruh warga, namun warga melarang kalau sampai kejadian tersebut sampai didengar warga dari desa luar. Dan setelah kejadian itu, perkebunan milik Kang Warkam habis terbakar. Seakan ada warga yang membalas dendam dengan apa yang pernah keluarga Kang Warkam lakukan. Tak itu saja, rumah yang tadinya seperti rumah bebek dan sekarang menjadi rumah yang megah bak istana, habis dirusak warga dan dibakar. Mobil, motor, dan harta benda lain pun ikut hangus terbakar. Dan untuk nasib Mbak Raini, dia menjadi ODGJ. Aku dan istriku yang berusaha menampungnya ditolak dan dia menjadi gembel jalanan. Dan inilah akhir dari kisah pesugihan babi ngepet, atau dalam bahasa daerah nyupang bedul. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini ya. Terima kasih untuk Mas Rama Atmaja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimaknya di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya di Tony FS.